Kenapa kita begitu mudah membandingkan diri dengan orang lain? Padahal kita tahu, setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tapi tetap saja, melihat pencapaian orang lain bisa langsung memicu rasa kurang, tertinggal, bahkan gagal. Perbandingan ini sering muncul otomatis, tanpa diminta. Bukan karena kita iri berlebihan, melainkan karena otak manusia memang terbiasa mengukur diri lewat orang lain. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi mekanisme psikologis yang sudah lama tertanam dalam cara kita memahami nilai diri. Secara psikologis, manusia belajar mengenal dirinya melalui lingkungan. Kita memahami aku siapa dengan melihat orang lain bagaimana. Ini disebut social comparison. Pada dasarnya, perbandingan membantu kita menilai posisi, kemampuan, dan arah hidup. Masalah muncul ketika perbandingan tidak lagi informatif, melainkan emosional. Alih-alih memberi arah, ia justru melahirkan tekanan dan rasa tidak pernah cukup. Media sosial memperparah mekanisme ini. Kita tidak membandingkan hidup utuh, tetapi potongan terbaik dari hidup orang lain. Prestasi, kebahagiaan, dan pencapaian ditampilkan tanpa konteks perjuangan. Otak kita tahu itu tidak lengkap, tetapi emosi tetap bereaksi. Tanpa sadar, kita menilai hidup sendiri dengan standar yang tidak realistis. Perbandingan pun menjadi timpang sejak awal. Alasan lain adalah kebutuhan akan validasi. Banyak orang membandingkan diri bukan karena ingin menang, tetapi ingin merasa cukup. Ketika validasi internal lemah, pengakuan eksternal menjadi tolok ukur. Pencapaian orang lain terasa seperti cermin yang memperlihatkan apa yang belum kita miliki. Semakin kita menggantungkan nilai diri pada hasil dan pengakuan, semakin sering kita terjebak dalam siklus perbandingan. Perbandingan juga sering muncul saat arah hidup terasa tidak jelas. Ketika tujuan pribadi kabur, kita cenderung meminjam standar orang lain. Kalau dia sudah sejauh itu, seharusnya aku juga. Padahal, konteks hidup, kesempatan, dan waktu setiap orang berbeda. Tanpa tujuan yang jelas, perbandingan menjadi kompas palsu yang justru membingungkan. Ada pula faktor budaya dan pola asuh. Sejak kecil, banyak orang dibesarkan dengan perbandingan, nilai, prestasi, atau pencapaian dibandingkan dengan orang lain. Pola ini tertanam sebagai cara mengukur nilai diri. Saat dewasa, meski konteks berubah, mekanismenya tetap sama. Kita terbiasa menilai diri lewat ranking, bukan perkembangan pribadi. Masalah terbesar dari kebiasaan ini adalah pergeseran fokus. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang habis untuk mengamati hidup orang lain. Perbandingan yang terus-menerus menciptakan ilusi ketertinggalan. Padahal, setiap orang berjalan di garis waktu berbeda. Hasilnya bukan motivasi, melainkan kelelahan mental dan rasa tidak puas yang kronis. Penting dipahami, membandingkan diri tidak selalu salah. Ia bisa menjadi alat refleksi jika digunakan secara sadar. Yang berbahaya adalah ketika perbandingan menjadi alat menghakimi diri sendiri. Saat kita berhenti bertanya, apa yang bisa kupelajari? Dan mulai berkata, aku tidak cukup. Disitulah perbandingan berubah menjadi racun psikologis. Cara menguranginya bukan dengan berhenti melihat orang lain, tetapi dengan memperjelas standar diri. Fokus pada progres, bukan posisi. Bandingkan dirimu hari ini dengan versi dirimu yang lalu. Dengan begitu, perbandingan kembali menjadi alat evaluasi, bukan sumber kecemasan. Kesadaran ini membutuhkan latihan, bukan sekali paham lalu selesai. Pada akhirnya, orang suka membandingkan diri karena ingin memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Itu manusiawi, namun hidup tidak pernah dirancang sebagai lomba dengan garis finish yang sama. Ketika kamu berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur, kamu memberi ruang untuk hidupmu sendiri bertumbuh. Dan seringkali, itu jauh lebih cukup daripada terlihat unggul di mata siapapun.